Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ikasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi menurut perspektif psikologi Islam. Sebenarnya, kata motivasi banyak disebutkan di dalam bahasa Al-Quran, yang salah satunya yaitu fitrah, yang artinya adalah potensi atau pembawaan manusia yang dibawa sejak dia lahir. Manusia, selain sebagai makhluk rasionalistik, juga disebut sebagai makhluk metafisik, yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu di luar nalar yang biasanya disebut naluri atau insting. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia sangat memperhatikan konsep keseimbangan yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wal qaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun, yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Yang kedua yaitu surah Al-Infitar ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Quran surat Al-Infitar ayat 7. Jadi dapat diketahui bahwa motivasi atau motivation adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis mengarahkan perilaku. Motivasi sudah diartikan suatu variabel penyelang atau digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam organisme yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyerahkan tingkah laku menuju satu sasaran. Motivasi juga dapat diartikan sebagai semangat. Pengertian inilah yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Berikut ini pengertian motivasi menurut berbagai tokoh, yaitu yang pertama, motivasi menurut Abraham Maslow. Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu. Yang kedua, menurut Mitchell, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seseorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir yaitu motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku individu atau kelompok agar individu atau kelompok itu menghasilkan keluaran yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai motivasi menurut perspektif psikologi Islam. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi beragama dalam perspektif psikologi Islam. Dalam kehidupan manusia, intensitas
agama dan proses kejiwaan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya itu saling terhubung antara intensitas agama dengan proses kejiwaan yang telah kita lakukan dalam keseharian. Dalam konteks masyarakat, tidak jarang perilaku keseharian lebih ditentukan oleh hasil pengalaman atas keyakinan agama. Jadi dalam norma yang berlaku di masyarakat itu juga bergantung atas ajaran agama yang kita anut. Contohnya dalam Islam itu saling menyapa dengan bersalaman. Contoh gampangnya seperti itu. Karenanya hubungan antara psikologi dan agama merupakan satu hubungan yang kompleks, yaitu setiap jiwa manusia akan selalu membutuhkan sentuhan yang bersifat spiritual, sedangkan psikologi merupakan ilmu yang mengenai kehidupan mental termasuk fenomena dan kondisinya. Jadi agama itu kan bersifat spiritual. Jadi spiritual itu termasuk dalam fenomena dan kondisi yang terjadi dalam sistem psikologi. Dalam perkembangannya, kemudian para ahli memunculkan studi khusus tentang hubungan antara kesadaran beragama dan tingkah laku. Akan tetapi, para ahli sering mengalami kesulitan dalam mendefinisikan agama itu seperti apa. Menurut Muktiali, terdapat 3 alasan penting kenapa terasa sulit untuk mendefinisikan agama. Yang pertama, karena pengalaman itu adalah soal batin yang bersifat subjektif dan sangat individual. Yang kedua, barangkali tidak ada perang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih dari pembicaraan mengenai agama. Kita lihat di televisi maupun di sosial media, YouTube. Kalau terjadi perdebatan mengenai agama itu pasti ramai sekali. Jikalau teman-teman pernah menonton video Dr. Zakir Naik itu, kan itu perdebatan antar umat beragama ya. Itu nanti pasti ramai sekali. Dan yang ketiga, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama tersebut. Dan fungsi dari agama terdapat 6 fungsi, yakni yang pertama fungsi edukatif. Setiap pemeluk agama akan mendapatkan edukasi dari ajaran agama yang telah ia anut. Edukasi seperti kita menunaikan zakat itu kan telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita disuruh sholat itu kan juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan lebih diperinci dalam hadis Nabi. Salah satu edukasinya ya seperti itu. Contohnya gerakan sholat, niat berzakat. Kemudian yang kedua, agama berfungsi untuk penyelamatan dengan rasa bagi pemeluknya ya. Bagi pemeluk agama, jika memiliki agama, mereka akan terasa aman di dunia maupun di akhirat. Contohnya, kita yang beragama Islam, Nabi menjamin para umatnya untuk masuk surga. Jadi kita memiliki rasa aman, terhindar dari siksa api neraka. Mungkin begitu. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial agama. Agama ikut berperan dalam terbentuknya norma sosial yang berlaku di kehidupan manusia. Ini seperti yang saya bicarakan pada awal tadi. Norma yang berlaku di masyarakat itu juga terlahir dari ajaran agama yang telah kita anut. Kemudian yang keempat, fungsi pembentuk rasa persaudaraan. Persamaan akidah mendorong setiap umatnya untuk bersama-sama memahami bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Seperti ibarat dalam ajaran kita, umat muslim itu ibarat satu tubuh. Jikalau satu bagian itu
terasa sakit, maka semua juga akan merasa sakit. Jika diibaratkan, contoh simpelnya seperti itu. Yang kelima, fungsi transformatif ajaran agama. Ajaran agama hadir di tengah kehidupan manusia sebagai spirit perubahan yang positif. Apalagi di zaman sekarang ini yang semua tergantung pada teknologi dan kebanyakan cuma mengejar materi saja. Mereka tidak memikirkan kehidupan setelah kita di dunia ini. Kan masih ada akhirat. Jadi mereka cuma mengejar duniawi saja. Dengan agama duniawi lebih tertata. Kemudian di akhirat itu juga tertata karena agama mendorong agar para pemeluknya itu selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fungsi sublimatif. Ajaran agama memposisikan segala bentuk usaha manusia merupakan sebuah kesucian, bukan hanya usaha manusia yang bersifat duniawi, serta juga usaha-usaha yang bersifat ukhrawi, selama keduanya dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Terlepas dari sulitnya dan kontroversinya makna agama, yang dimaksud dengan agama dalam pembahasan ini adalah agama yang dirasakan dalam hati, pikiran, dan dilaksanakan dalam setiap tindakan yang dilakukan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa perspektif beragama dalam psikologi Islam ialah cara pandang seseorang terhadap kepercayaan orang lain melalui rasa dan cipta yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Jadi sebagai pemeluk agama Islam, jikalau ada ajaran Islam yang berlaku, kita harus menerapkannya. Contoh simpelnya adalah sholat. Sholat telah dijelaskan ada 5 waktu, ya setidaknya harus diusahakan tepat waktu. Jadi kita tidak hanya belajar di pikiran saja, tetapi juga harus mempraktekkan agar ajaran itu lebih tertanam lagi dalam diri kita. Mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuleka Dwiyanti. Saya akan meneruskan membahas tentang motivasi beragama. Kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan atau kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorong orang untuk bertingkah laku atau berbuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motif dapat berupa kebutuhan dan cita-cita. Motif ini merupakan tahap awal dari proses motivasi, sehingga motif baru merupakan suatu kondisi intern atau disposisi atau kesiapsiagaan. Sebab motif tidak selamanya aktif. Motivasi tidak hanya merangsang suatu perilaku tertentu saja, tetapi merangsang berbagai kecenderungan berperilaku yang memungkinkan tanggapan yang berbeda. Motivasi mengarah perilaku pada tujuan tertentu. Penguatan positif menyebabkan suatu perilaku tertentu cenderung untuk diulangi kembali. Kekuatan perilaku akan melemah bila akibat dari perbuatan itu bersifat tidak enak. Berkaitan dengan motivasi beragama ada 4 macam keinginan dasar manusia. Yang pertama, keinginan untuk keselamatan. Yang kedua, keinginan untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga, keinginan untuk ditanggapi. Dan yang terakhir, keinginan akan pengetahuan dan pengalaman baru. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Hal ini juga mendorong manusia untuk mengetahui banyak dan mencari banyak hal tentang sesuatu yang bersifat fisik maupun yang non-fisik. Berdasarkan pada 4 keinginan inilah, pada umumnya manusia terdorong untuk memeluk suatu agama menurut dengan harapan melalui menjalankan agama yang teratur tersebutlah kebutuhan-kebutuhan di atas akan dapat terpenuhi. Selanjutnya, dengan melakukan pengabdian secara total kepada Tuhan seperti sholat atau sembahyang dan menjalankan perintah yang lain, kedamaian dan keinginan dan kemaslahatan dan keselamatan akan terpenuhi. Dalam memeluk suatu agama, setiap orang memiliki corak keimanan yang berbeda dalam kehidupannya.
Para psikolog menyebut hal itu dengan orientasi keagamaan atau religious orientation untuk membedakan corak keimanan yang berbeda ini. Orientasi beragama dibedakan dalam dua konsep, yaitu orientasi keagamaan intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, keberagamaan intrinsik, yaitu orang yang hidup berdasarkan atau sesuai dengan agama yang dianutnya. Ide keimanan yang dimotivasi secara intrinsik bermakna bahwa alasan keimanan seorang ada dalam dan berasal dari orang tersebut. Kedua, keberagamaan ekstrinsik, yaitu orang yang hidup menggunakan atau memanfaatkan agama yang dianutnya. Orang berorientasi agama ekstrinsik merupakan kebalikan dari orang intrinsik. Ia cenderung menggunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika orientasi beragama dikaitkan dengan motivasi beragama seseorang, maka faktor pendorong untuk menjalankan ajaran agama terdiri dari dua faktor, yaitu intrinsik, yaitu motivasi beragama yang didorong oleh keyakinan secara total dan menyadarkan diri kepada keyakinan tersebut. Sementara faktor kedua, ekstrinsik, motivasi beragama seseorang demi kepentingan tertentu dan hanya menggunakan agama sebagai simbol untuk tujuan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Cahyani, absen 13. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Agama akan mempresentasikan mengenai jenis dan faktor motivasi beragama. Secara garis besar, motivasi beragama dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Ialah motivasi yang berasal dari diri seseorang tanpa dirangsang dari luar. Dalam beragama, seseorang merespon ajaran Islam melalui pemahaman yang mendalam melewati kitab suci Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Setelah melalui perjalanan rohani yang panjang, motivasi intrinsik ini diperoleh oleh para mu'alaf, sehingga dia yakin tentang kebenaran Islam. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, ialah motivasi yang datang karena adanya rangsangan dari luar. Seseorang beragama Islam karena memang dari keturunan atau lingkungannya memilih Islam, ataupun juga dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar dari nilai yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Motivasi ini terdapat pada masyarakat secara umum, termasuk kita sendiri. Kedua macam motivasi tersebut, pada tahap-tahap awal seseorang beragama sangat diperlukan. Kelanjutannya perlu mendapatkan pembinaan agar tujuan tercapai ridho Allah benar-benar terwujud. Pada akhirnya, nanti seseorang beragama Islam benar-benar bersih dari bentuk-bentuk motivasi yang jahat, sehingga tidak ada lagi agama Islam dijadikan dasar legalisasi penghancuran terhadap yang tidak beragama Islam. Yang kedua, faktor-faktor motivasi beragama. Dikatakan sebagai faktor, motivasi beragama adalah faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga ia mempunyai dorongan untuk beragama. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor internal. Dimaksud faktor internal adalah faktor dari dalam diri manusia itu sendiri yang mempengaruhi motivasi beragama seseorang. Faktor internal dijelaskan dalam salah satu hadis yang menerangkan bahwa hidup manusia dipengaruhi oleh hawuhu, butunahu, furujahu, yakni atas perut, dan bawah perut. Hal ini sejalan dengan teori libido Sigmund Freud. Dalam falsafah Jawa dikenal harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi motivasi beragama yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi lawan jenis, keturunan, harta benda berharga, transportasi, peternakan, dan pertanian. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi motivasi beragama seseorang, sehingga seperti yang
saya jelaskan tadi di atas bahwa dalam beragama harus bersih dari motivasi jahat. Makna dimaksud motivasi jahat adalah motivasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya jelaskan tadi. Motivasi beragama merupakan salah satu unsur pokok manusia dalam berbuat. Melihat struktur manusia yang terdiri unsur fisik dan psikis, maka pembagian motivasi ada dua, yakni motivasi fisik dan motivasi psikis atau spiritual, yang termasuk di dalamnya adalah motivasi beragama. Sekian itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.